kiranya yasir menjadi ma'dun Allah apa-apa yang selain Allah indahu di sisinya asghar, lebih kecil minal khardalah daripada biji sawit. Artinya segala sesuatu selain Allah itu kecil di pandangan, tidak ada artinya. Qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, qul Allah summa zarhum, katakanlah Allah kemudian biarkanlah mereka. Man nazara ila Allah Ta'ala lam yanzur la ila dunya wa la ila al-ukhbah. Barang siapa yang telah melihat kepada Allah, maka dia tidak akan melihat kepada dunia pun tidak juga melihat kepada akhirat. Wa syamsul qalbil 'arif adwa'u min syamsin nahar. Dan matahari hati seorang yang mengenal kepada Allah itu lebih terang daripada matahari di siang hari. Wa abhaju minha fi matla'il anwar, dan lebih bercahaya daripada matahari siang di dalam memancarkan cahaya-cahaya. Tala'at syamsu man ahabba lailan. Sungguh telah terbit matahari bagi siapa yang mencintaimu pada malam hari. Fastanarat fama ladiha ghulubu, maka memancar cahayanya dan tidaklah terputus. Inna syamsan nahari taghrubu lailan, sesungguhnya matahari siang itu tenggelam pada malam hari. Wa syumusul qulub laysat taghibu, sedangkan matahari hati yang mengenal kepada Allah tidak pernah tenggelam. Qala Zunnun, berkata Zunnun, ittila'ul haqqi subhanahu wa ta'ala ala asrari bi muwasalatil madad. Tampaknya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sir seorang hamba itu dengan wasilah madad. Katila isyamsi alal ardi bi israkil anwar, sebagaimana terbitnya matahari di atas muka bumi dengan terpancarnya cahaya. Fa'alaikum bitasfiyatil qulub, maka hendaklah kalian semua membersihkan hati-hati. Fa'innaha mawadhi'u nazrihi, dikarenakan hati itu adalah tempat memandangnya Allah. Wa mawadhi'u sirrihi, dan hati tersebut adalah kampung asal daripada rahasianya. Fa'inna man arafa Allah la yakhtar ghairahu habiban siwa, maka sesungguhnya barang siapa yang mengenal kepada Allah, dia tidak akan memilih selain Allah kekasih daripada kecuali hanya Allah. Orang yang mengenal Allah tidak akan menjadikan kekasih kecuali hanya Allah saja yang menjadikan kekasih. Wa fil khabari, dan dalam sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa fi zulmah, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk di dalam kegelapan. Thumma alqa ilaihim syai'an min nurih, kemudian dicampakkan ke atas mereka sesuatu daripada cahaya Allah. Faman asabahu min zalika nur ihtada, barang siapa yang terkena sinar pancaran cahaya yang telah Allah berikan daripada cahayanya Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa man akhta'ahu, barang siapa yang terhalang daripada cahaya, tak kena pancaran cahaya, dhalla wa ghawa, sesat dan tergelincir. Wa huwa nurun yakhruju min suradikil minnah, dan ma'rifat itu adalah cahaya yang keluar daripada lingkaran anugerah Allah. Fayaqa'u fil qalbi, maka masuk, tertancap, jatuh di dalam hati. Faistaniru bil fuad, maka bercahayalah hati yang fuad. Fayablughu syu'amuhu ila hujubil jabarut, maka menyampailah pancaran cahaya tersebut sampai ke hijab-hijab di alam jabarut. Wala yahjubuhu 'anil haqqi al-jabarut, bahkan tidak menghijab dia daripada Allah Subhanahu wa taala alam jabarut. Walal malakut, pun alam malakut, kalau cahaya itu sudah sampai menerangi alam jabarut, alam malakut sudah tidak lagi menjadi hijab. Fayasirul 'abdu fi jami'i af'alihi wa aqwalihi wa harakatihi wa iradatihi fi hayatihi wa mamatihi sa'iran ila nur, maka menjadilah hamba tersebut di setiap perbuatannya, di setiap perkataannya, gerakannya, keinginannya, hidupnya, matinya, menjadi berjalan di atas jalan cahaya. Apa itu cahaya? Allahu nurus samawati wal ardh, Allah lah cahaya itu yang menerangi langit dan bumi. Yahdillah
yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah dengan melalui perantara cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. In kunta lasta ma'i fa dzikru minka ma'i, meskipun zatmu, dirimu tak bersamaku, maka sebutan daripada engkau tetap selalu bersamaku. Qalbi yaraka wa in ghaibati an basari, hatiku senantiasa melihat kepadamu meskipun mataku tak mampu melihatnya. Ma'rifatullah ta'ala. Qala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, al-ma'rifatu qurbul qalbi ilal qarib. Ma'rifah adalah dekatnya hati kepada zat yang maha dekat. Wa muraqabatur ruhi lil habib, dan ruh yang senantiasa merasa dilihat oleh kekasih hatinya Allah Subhanahu wa taala. Wal infiradu 'anil kulli bil malikil mujib, dan menyendiri daripada segala sesuatu, menyendiri dengan apa? Bil malakil mujib, menyendiri dengan Allah, Raja yang senantiasa menjawab, menijabah segala doa. Wa qala Zunnun, berkata Zunnun, hiya taqliyatu sirri an kulli iradah. Ma'rifat adalah mengosongkan sir dari segala macam keinginan. Wa tarku ma'alihil adah, dan meninggalkan apa-apa yang biasa menjadi kebiasaan manusia pada umumnya. Wa sukunul qalbi ilallah bila alaqah, dan tenangnya hati bersama Allah tanpa ada embel-embel. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian al-arif billah, hayhatuha junun, orang yang ma'rifatullah itu sikapnya seperti orang gila. Wa suratuha jahlun, dan bentuknya, gambarannya seperti orang bodoh. Wa ma'aha hiratun, dan maknanya seperti orang kebingungan. Fa innal 'arifa, maka sesungguhnya orang yang arif mengenal kepada Allah, yuslihu ilmullah, disibukkan dengan ilmu Allah Ta'ala, an jami'il asbab, daripada segala macam sebab. Fa iza nazara ilaihi al-khalqu istajhaluhu, maka apabila melihat kepada dia, orang yang arif billah, siapa yang melihat makhluk, istajhaluhu, maka dia akan dianggap bodoh oleh penduduk dunia. Jadi penduduk dunia itu melihat orang ahli marifat itu seperti orang bodoh, seperti orang gila, karena orang ahli marifat tidak melihat kepada sebab. Sedangkan ahli dunia selalu mengaitkan segala sesuatu dengan sebab. Wa yakunu abadan fi maidanil azamah, dan dia akan menjadi senantiasa selama-lamanya di dalam medan keagungan Allah. Walihat bainal khalqi, namun dia terabaikan di antara makhluk. Fa iza ra'uhu istajannuhu, ketika ahli dunia melihat kepada mereka, mereka dianggap gila. Wa yakunu bi kulliyatihi faniyan bi hubbi jalali azamatihi ta'ala, maka menjadilah orang yang arif billah itu secara keseluruhan dalam keadaan hancur, di dalam tenggelam di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keagungan dan kejalalan kebesaran Allah Ta'ala. Masyghulan amman siwahu, sibuknya hanya kepada Allah tapi tidak kepada selain Allah. Fa iza absaruhu istadhashuhu, maka apabila ditampakkan kepadanya, maka mereka akan tercengang. Wala yaqdiru ahadun an yukhbira anil ma'rifati billahi ta'ala, maka tidak akan mampu salah seorang pun untuk memberitakan tentang definisi ma'rifatullah. Fa innaha minhu, sesungguhnya ma'rifatullah itu adalah daripada Allah, badat dimulai, wa ilaihi, dan kepada Allah ta'ud akan dikembalikan. Selama-lamanya ma'rifatullah akan menjadi rahasia. Fal-'arifu, maka orang yang mengenal kepada Allah, fanin tahta tila'il haqqi ta'ala, orang yang mengenal Allah itu lebur di bawah keberadaan Allah. Baqin ala bisatil haqqi, kekal di atas permadani Allah, bila nafsin wala sababin, tanpa adanya nafsu, tanpa adanya sebab. Wa huwa mayyitun hayyun, dia itu mati tapi hidup. Wa hayyun mayyitun, dia itu hidup tapi mati. Wa mahjubun maksyufun, dia itu terhijab
tapi tersingkap. Wa maksyufun mahjubun, dia tersingkap namun terhijab. Tak paham banyak soal ni. Tak perlu jelaskan jawapan. Ya, hanya saja. Boleh jelaskan panjang. Tarahu walihan ala babi amrih, engkau akan melihat dia oleh arif billah senantiasa berdiri bersimpuh di depan pintu perintah Allah. Haiman fi maidani birrihi, senantiasa berada di medan kebaikan yang datang daripada Allah. Mudlalan tahta jamili sitri, bermanja-manja di bawah keindahan satar Allah, tutup Allah. Faniyan tahta sultani hukmi, lebur di bawah kerajaan hukum Allah. Baqiyan ala bisatil ulfi, kekal di atas permadani kelembutan Allah. Al-arifuna sarat anfusuhum faniyan tahta baqaihi wa sultani an kulli haulin wala quwwatin. Orang yang arif billah, yang mengenal kepada Allah, akan menjadi jiwa-jiwa mereka lebur, fana, binasa di bawah kebakaan Allah, kewujudan Allah, keberadaan Allah dan kekuasaan Allah. An kulli haulin wa quwwatin, lebur apanya? Dari setiap daya dan kekuatan. Lebur dayanya, lebur kekuatannya. Tak ada daya, tak ada kekuatan. Tarahum baqina bihaulihi wa quwwatihi, engkau akan melihat mereka kekal dengan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah. Mutalashina an kaunihim, mereka hilang dari keberadaan mereka. Wa asbabihim, dan hilang daripada sebab-sebab mereka. Tahta jalali uluhiyah, di bawah keagungan ketuhanan. Mulukan bihi duna mamlakatih, mereka arif billah adalah raja yang tak punya istana. Faqrahum bihi, fakir mereka bersama Allah. Wa ghinahum bihi, kaya mereka bersama Allah. Wa izzahum bihi, mulia mereka bersama Allah. Wa zillahum bihi, dan kehinaan mereka pun bersama Allah. Al-ma'rifatul haqqah. Yurwa anna Allah Ta'ala awha ila Daud alaihissalam, diriwayatkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, i'rifni wa'rif nafsak. Wahai Daud, kenalah aku dan kenalilah dirimu, kenalilah dirimu. Fatafakkara Daud, maka berfikir, bertafakur Nabi Daud. Faqala, lalu mendapatkan jawaban dan beliau berkata, ilahi, wahai Tuhanku, araftuka, aku mengenalmu, bil fardaniyah, dengan keesaan, wal qudrah, dan dengan kekuasaan, wal baqa, dan dengan kekekalan, wa araftu nafsi, sedangkan aku mengenali diriku, bil ajzi, dengan kelemahan, wal fana, dan dengan kebinasaan. Faqala, maka berkata Allah, al-an, sekarang araftani, kau telah mengenal kepada aku. Wa ruwiya fil khabar, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, lau araftumullaha ta'ala haqqa ma'rifatih la'alimtum al-ilma alladhi laysa ba'dahu jahlun. Kalau seandainya kalian mengenal kepada Allah dengan sebetul-betulnya pengenalan, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang di mana ilmu tersebut tidak ada lagi setelahnya kebodohan. Wala zalatil jibalu bidu'aikum, maka gunung-gunung itu akan lebur dengan doa-doa kalian. Hancur lebur, wala zalatil jibal, hancur lebur, berderai gunung-gunung, bidu'aikum, dengan doa-doa kalian. Ma'annahu la yantai ahadun, padahal tidak ada salah seorang pun yang bisa sampai. Wala yabghul muntaha ma'rifati, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencapai puncak kemakrifatan. Anna Allah Ta'ala a'zamu min an yantahi ahadun ila muntaha ma'rifati. Ketika seseorang sampai kepada puncak kemakrifatan, Allah lebih lagi daripada itu. Jadi mustahil seseorang itu boleh sampai kepada puncak kemakrifatan. Allah lebih-lebih lagi maha. Waqal Imam Ja'far As-Sadiq, berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi ridwanullah wassalam, semoga Allah memberikan ridwan dan keselamatan kepada Imam Ja'far As-Sadiq.
La ya'rifullaha haqqa ma'rifatih, tidak mengenal kepada Allah dengan sebetul-betulnya pengenalan. Man iltafata minhu ila ghairih, siapa yang masih menoleh kepada selain Allah. Wal ma'rifatu hiya qayranul qalbi fi suradiqil unsi wal ulfah. Ma'rifah itu adalah terbangnya hati di dalam perkemahan kemesraan dan kasih sayang. Jahwalan fi hujubil jalal wal qudrah, senantiasa berkeliling di hijab-hijab keagungan dan kekuasaan. Wa hazihi halah man summat uzunahu anil batalat, dan keadaan ini adalah mereka-mereka yang telah tersumpat telinga-telinganya daripada hal-hal yang sia-sia. Wa amiyat ainahu anin nazri ila syahwat, dan telah buta matanya daripada melihat dengan syahwat. Wa khalasa lisanuhu anit takallumi biturhat, dan telah bisu lisannya daripada bercakap-cakap sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Wa qila li Abi Yazid, dikatakan kepada Abi Yazid, taral khalqa, bagaimana kau melihat makhluk? Jadi Abi Yazid Al-Bustami ditanya, bagaimana kau melihat makhluk? Qala, Abu Yazid menjawab, bihi arahum, aku bihi dengan Allah, arahum, aku melihat mereka. Dengan Allah aku melihat mereka. Wasila Muhammad bin Wasi', dan ditanyakan Muhammad bin Wasi', hal arafta rabbak, apakah kau mengenal kepada Tuhanmu? Fasakata sa'atun, lalu Muhammad bin Wasi' sakata sa'atun, terdiam beberapa saat. Thumma qala, lalu berkata, man arafallaha ta'ala qalla kalamuh, barang siapa yang mengenal Allah sedikit bicaranya. Wadama tahayyuruh, dan senantiasa dalam kebingungannya. Wa fani an suwaril a'mal, dan telah fana daripada bentuk-bentuk amal-amal. Wa tahayyara mal ittisal, dan kebingungannya berdiri sejajar dengan ketersambungannya dengan Allah. Dia tersambung dengan Allah dengan kebingungan. Mutakharriban fi jamil ahwal, senantiasa dekat dengan Allah di setiap keadaan. Munqati'an anil hal ila walil hal, terputus daripada keadaan kepada sang pencipta keadaan. Jadi dia terputus dengan keadaan, namun tersambung kepada zat yang menciptakan keadaan. Fa innal umura, maka sesungguhnya setiap perkara-perkara bihaqaiqiha, itu dinilai lewat hakikatnya, la bil hasi wala suwariha, bukan dengan bentuk dan surah gambarnya. Qala Abu Yazid, berkata Abu Yazid, laisa ala tahqiqi bil ma'rifah, tidak dianggap dia betul-betul mengenal. Man radiya bil hali duna walil hal, barang siapa yang ridha dengan keadaan tapi bukan ridha dengan zat yang menjadikan, menyebabkan keadaan. Fa inna man arafa Allah kalla lisanuh, maka sesungguhnya barang siapa yang mengenal Allah keluh lidahnya. Wa dahasya aqluh, dan kaget akalnya. Al-arif, orang yang mengenal kepada Allah, in takallama bihalihi halak, kalau dia berbicara, membicarakan tentang keadaan yang dialaminya, itu akan menjadi sebab kebinasaannya. Wa in sakata ihtarqa, tapi kalau dia diam, dia akan terbakar dengan rasa yang dia dapatkan daripada pengenalan dia kepada Allah. Qala Abu Bakar Al-Wasiti, berkata Abu Bakar Al-Wasiti, al-ma'rifatu ala wajhin, ma'rifah itu dibagi menjadi dua bagian, ma'rifatul iqan wa ma'rifatul iman. Ada ma'rifat yakin, ada ma'rifat iman. Fa ma'rifatul iman, maka adapun ma'rifat iman, syahadatul lisan bi tauhidil malikid dayyan, adalah penyaksian dengan lisan tentang keesaan Allah, zat yang merajai hari kemudian. Wal iqraru bi sidqi ma fil Quran, dan mengikrari dengan benarnya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa amma ma'rifatul iqan, maka adapun ma'rifat orang-orang yang yakin, fahiya, maka ia adalah jawab musyahadatil fardid tayyad bil janan. Maka ma'rifatul iqan, ma'rifat orang yang yakin adalah senantiasa hari-hari melihat kepada Allah yang Maha Esa,
yang menguasai hari kemudian, yang menguasai surga-surga. Qala ba'du, berkata sebagian orang alim billah, hiya ala darbain, ma'rifat itu terbagi menjadi dua. Al-awwalu, yang pertama, huwa an ya'rifa anna ni'mata minallahi ta'ala. Yang pertama, orang yang mengetahui bahwasanya nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka apa-apa yang ada daripada kalian, daripada kenikmatan itu pasti daripada Allah. Fa yaqumu bi syukrihi, maka dia akan berada di maqam syukur. Fayastazidu bihi an-ni'matu minallah. Fasatazidu bihi an-ni'matu minallah. Maka akan bertambah nikmat tersebut daripada Allah, bidalil qaulihi, dengan dalil perkataan Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti akan aku tambah. Wasani, adapun yang kedua, ru'yatul mun'im, bukan melihat kepada nikmat tapi melihat kepada sang pemberi nikmat, min ghairi an yaltafita ila nikmah, tanpa berpaling kepada nikmat. Yang kedua, melihat kepada sang pemberi nikmat tanpa berpaling sedikit pun kepada nikmat. Maka yang bertambah, fayazidu syauquhu ilal mun'im, maka yang bertambah adalah kerinduannya kepada zat yang memberi nikmat. Kalau yang pertama maqam syukur, yang kedua maqam syauq, maqam rindu. Fayaqumu bihaqqi ma'rifatihi wa mahabbatihi, maka dia pun menduduki maqam kedudukan ma'rifat dan mahabbah cinta. Wazalika, dan itu qaulu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai sekalian nabi, cukuplah bagi engkau Allah. Fa in tawallau, seandainya seluruh makhluk berpaling, faqul, maka katakanlah, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Wa qala Zunnun al-Misri, berkata Zunnun al-Misri, hiya ala salasati aujuh, ma'rifat itu atas tiga jenis, tiga macam. Awwaluha, yang pertama, ma'rifatut tauhid, yang pertama ma'rifat tauhid, wa hiya li'amatil mu'minin. Ma'rifat yang pertama itu untuk sekelompok umum orang-orang mukmin. Wasani ma'rifatul hujjati wal bayan. Yang kedua ma'rifatul hujjah wal bayan, ma'rifah tentang hujjah, dalil-dalil, dan bayan, dan penjelasan-penjelasan. Wahya dengan ulama, itu adalah ma'rifatnya para ulama, wal bulagha, dan para mubaligh, wal hukama, dan para hukama ahli hikmah. Wasani, yang ketiga ma'rifatu sifatil fardaniyah, orang yang mengenal dengan sifat keesaan Allah. Wahya li ahli wilayatillah, dan yang ketiga ini adalah untuk mereka-mereka yang telah menjadi wali Allah. Wa asfiyaihi allazi azharallahu lahum ma lam yuzhar liman dunahum. Dan sifat-sifat Allah itu lebih Allah tampakkan kepada mereka, namun tidak Allah tampakkan kepada selain mereka, yaitu wali-wali Allah. Tentang ma'rifatu sifat al-fardaniyah, ma'rifat tentang sifat keesaan Allah. Wa atahum minal karamat ma lam yajuz an yusafa zalika baina yadi man lam yakun ahlan lahu. Dan Allah akan memberikan kepada dia karamat, kemuliaan-kemuliaan, yang dimana sebenarnya kemuliaan itu tidak boleh diberikan, tidak boleh disifati kepada siapa saja yang bukan ahlinya. Jadi dia khusus. Khassahumullah, Allah mengkhususkan mereka, min bainil khalaiq, di antara makhluk-makhluknya, wastafahum, dan Allah memilih mereka, li nafsihi, untuk diri Allah, wahtarahum lahu, dan Allah sendiri yang memilih kepada mereka. Wa hayatuhum rahmatun, maka hidupnya mereka akan membawa rahmat dan kasih sayang. Wa mamatum ghibtatun, dan matinya mereka sangat diirikan. Orang-orang iri akan kematiannya, ingin mati seperti mereka. Tuba lahum, beruntunglah mereka-mereka yang dipilih menjadi wali-wali Allah. Wa qala ghairuhu, dan berkata lagi selain mereka, arif-arif billah yang lain, wahiyya ala wajhin, ma'rifat ala atas dua jenis. Ma'rifatut tauhid, yang pertama adalah ma'rifatut tauhid, wahiyya, wahwa, yaitu isbatu wahdaniyah al-wa'id al-qahar,
yaitu menisbatkan, menetapkan keesaan Allah yang Maha Satu, yang Maha Perkasa. Yang kedua, ma'rifatul mazid wahia, yaitu allati la sabila li ahadin ilaiha, yaitu tidak ada salah seorang pun yang mampu berjalan di jalan ma'rifatul mazid. Tidak ada yang bisa sampai. At-tauhid wa tajrid wa tafrid. Tauhid, tajrid dan tafrid. Aku mengatakan, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, hiya kasyajaratin. Tauhid, tajrid, tafrid itu seperti pohon. Laha salah satu asqanin, yang memiliki 3 cabang. Maka cabang itu adalah tauhid, tajrid, wa tafrid. Seperti pohon, Imam Ahmad Ar-Rifai mengibaratkan seperti pohon yang memiliki 3 cabang. Cabang yang pertama tauhid, yang kedua tajrid, yang ketiga tafrid. Fat-tauhid bima'na al-iqrar. Maka tauhid itu maknanya adalah iqrar, ikrar dengan lisan. Wa tajrid bima'na al-ikhlas. Adapun tajrid memiliki makna ikhlas. Wa tafrid, adapun tafrid bima'na memiliki makna al-inqita'u ilaihi bil kulliyati fi kulli halin. Adapun tafrid adalah terputusnya seorang hamba kepada segala sesuatu selain Allah. Artinya dia hanya tersambung kepada Allah bil kulliyah, secara keseluruhan, fi kulli hal, di setiap keadaan. Wa awwalu madarij al-ma'rifah at-tauhid. Tangga pertama ma'rifat adalah tauhid. Wa hiya qat'ul andad, yaitu memutuskan kehendak diri. Wa tajrid, tangga yang kedua adalah tajrid, wa huwa qat'ul asbab, yaitu memutuskan sebab-sebab. Wa tafrid, tangga yang ketiga adalah tafrid, wa huwa bima'na al-ittisal, yaitu bimakna tersambungnya seorang hamba dengan Allah bila sairin, tanpa jalan, wala ainin, tanpa melihat, wala duna, tanpa segala-galanya, walaha khamsa tara'iq, dan ia memiliki 5 jalan. Awwaluha, jalan yang pertama, khasyatu fi sirri wal alaniyah. Yang pertama, senantiasa takut, baik di dalam kesendirian atau di dalam keramaian. Wasaniyah, yang kedua, al-inqiyadu lahu fil ubudiyah. Yang kedua, memiliki kekuatan senantiasa mendirikan di dalam penghambaan kepada Allah, di dalam ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Wathalisah, yang ketiga, al-inqita'u ilaihi bil kulliyah. Yang ketiga, terputus daripada segala sesuatu selain Allah secara keseluruhan. Warabiah, yang keempat, al-ikhlasu lahu bil qawli wal fi'li wal niyyah. Ikhlas karena Allah lewat perkataan, lewat perbuatan dan niat. Wal khamis, yang kelima, al-muraqabatu fi kulli hazratin wa lahzatin. Yang kelima, merasa senantiasa dilihat oleh Allah di setiap detik dan di setiap saatnya. Halul habib, keadaan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya an Abdul Bar, dihikayatkan daripada Abdul Bar. Qala, berkata, kharastu ma'a akhi Zinnun, aku keluar bersama saudaraku Zinnun. Jadi Zinnun punya saudara namanya Abdul Bar. Lagi keluar jalan-jalan. Fa idza nahnu bisibyan, maka tiba-tiba kami melihat seorang anak kecil, yarmuna wahidan bil hijarah, yang mana anak-anak kecil tersebut melempar seseorang dengan batu. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka, akhi, saudaraku Zunnun, ma turidu minhu, apa yang kau inginkan daripadanya sehingga kau melemparnya dengan batu? Qalu, anak-anak kecil tersebut berkata, haza rajulun majnun, ini adalah orang gila. Wa ma'azalika yaz'amu annahu yarallaha ta'ala, dikarenakan dia membuat statement bahwasannya dia melihat kepada Allah. Jadi Zunnun keluar sama saudaranya Abdul Bar di tengah jalan, melihat sekelompok anak kecil, anak muda, pemuda-pemuda melempar kepada seseorang. Ketika ditanya, apa kau lempar dia? Apa yang kau inginkan daripada melempar dia? Kata orang tersebut, budak-budak kecil ini orang gila kerana telah mengaku melihat Allah. Qala fadanauna minhu, maka Zunnun dan Abdul Bar mendekat kepada si orang gila. Fa iza huwa sya'abun masih, maka orang gila tersebut terlihat masih tampak muda daripada yang terlihat.
wa zahara alaihi simal arifin, namun tanpa di wajahnya tanda-tanda orang yang mengenal kepada Allah. Fasallama alaih, maka kami mengucapkan salam kepadanya. Wa qulna, dan kami mengatakan, innahum yaz'amuna annaka tadda'i ru'yatallahi ta'ala. Kami mengatakan bahwasanya mereka pemuda-pemuda tadi melempar kepada engkau dengan batu dikarenakan engkau mengaku melihat kepada Allah. Faqala, maka si gila tadi menjawab, ilaika anni ya battal, menjauhlah daripada aku wahai orang-orang yang pengangguran. Lau faqadtuhu aqalla min tarfati 'ainin labuttu min sa'ati. Kalau seandainya Allah itu lenyap daripada diriku, yang lenyapnya hanya sekira kedipan mata saja, labuttu min sa'ati, maka aku akan mati saat ini juga. Kalau aku tak melihat Allah sedetik saja, maka aku akan mati saat ini juga, katanya. Wa ansya'a yaqul, dan beliau pun bersyair sambil mengatakan, talabul habibi minal habibi ridha. Seorang kekasih itu meminta kepada kekasihnya kerelaan. Wa munal habibi minal habibi ridha, dan seorang kekasih itu harapannya adalah berjumpa dengan kekasih hatinya. Abadan yula'idhu bi'aini qalbih, senantiasa selama-lamanya menelek dengan mata hatinya. Wal qalbu ya'rifu rabbahu wa yarah, sedangkan hati itu mengenal kepada Tuhannya dan melihat. Yaradul habibu minal habibi bi qurbihi, maka keridhaan seorang kekasih adalah dekat dengan kekasihnya. Dunal ibad fama yuridi siwa, selain beribadah maka dia tidak menginginkan siwa, selain daripada kekasih hatinya. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya, kata Zunnun atau Abdul Bar, amajnunun anta, apakah engkau orang gila? Faqala, maka orang gila menjawab, amma inda ahli ardi fa na'am, adapun menurut orang dunia fa na'am, maka betul aku orang gila. Wa amma inda ahli sama fala, tapi menurut penduduk langit aku bukan orang gila. Qultu, aku mengatakan, fa kaifa haluka ma'al maula, maka bagaimana keadaanmu bersama Maula Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka berkata, munzu araftuhu ma jafautu, sejak aku mengenalnya aku tak pernah tertidur. Faqultu munzu kam araftahu, sejak umur kapan engkau mengenalnya? Qala, si gila menjawab, munzu ja'ala ismi fil majanin, aku mengenalnya sejak Allah memproklamirkan nama aku dengan nama si gila. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa ma taufiq illa billah.